Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wattaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan beribadah di hari Jumat yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah ritual saja, tetapi juga dalam tanggung jawab kita membangun keluarga kita. Takwa adalah sebagai kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, maka Allah Ta'ala juga telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, baru saja, yaitu setiap tanggal 29 Juni, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional yang tujuannya adalah untuk mengingatkan seluruh lapisan warga masyarakat akan arti pentingnya keluarga dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Peringatan ini berfokus pada penguatan peran keluarga dalam membangun karakter bangsa, menurunkan angka stunting dan meningkatkan ketahanan keluarga. Kuatnya suatu bangsa dan negara sangat bergantung pada kuatnya masing-masing keluarga dalam negara tersebut. Di zaman sekarang ini, tantangan keluarga kita semakin besar. Di saat biaya pendidikan meningkat, ancaman pergaulan bebas semakin terbuka, penyalahgunaan narkoba meningkat, dan media digital membawa pengaruh luar biasa terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu, orang tua tidak cukup hanya melahirkan anak saja, tetapi juga harus menyiapkan 1. Kesehatan yang baik, 2. Pendidikan yang memadai, 3. Akhlak dan iman yang kuat, serta yang keempat, lingkungan keluarga yang harmonis. Maka atas pentingnya ini adalah bagi kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita, memberikan pembelajaran yang baik dan melatihnya agar anak dan seluruh anggota keluarganya selalu taat kepada Allah, karena pendidikan dan pembelajaran adalah merupakan wasilah atau sarana untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Rasulullah SAW juga telah bersabda, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa hu fil jannah.
Muliakanlah anak-anak kalian. Barang siapa yang memuliakan anak-anaknya, niscaya kelak Allah akan memuliakan kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 unsur yang ada dalam diri, yaitu dalam setiap pribadi anak-anak kita, yaitu unsur jasad atau jasmani, yang kedua rohani, dan yang ketiga akal. Maka kita sebagai orang tua harus bisa, yaitu bagaimana asuh, asih, dan asah. Mengasuh secara dohirnya di saat seorang ibu sudah melahirkannya, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua tentu harus mencukupi sandang pangan papannya. Kemudian untuk kebutuhan, yaitu akalnya, kita harus mengasah otak anak-anak kita, akal mereka supaya menjadi pribadi yang cerdas. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Selanjutnya hadirin, untuk kebutuhan ruhiyah atau kebutuhan rohani, bagaimana hari ini Menteri Pendidikan Nasional, yaitu bagaimana mensosialisasikan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menyambut Indonesia emas di tahun 2045. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi, 2 beribadah, 3 yaitu berolahraga, yang keempat yaitu sarapan yang sehat dan bergizi, kemudian yang kelima gemar belajar, yang keenam yaitu bermasyarakat, dan yang ketujuh cepat tidur. Maka bagaimana kita sebagai orang tua, bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak kepala rumah tangga adalah untuk menyelamatkan ahli keluarga kita dari ancaman api neraka. Maka untuk kebutuhan rohani, bagaimana setiap anak harus bangun pagi, kemudian beribadah, menunaikan sholat subuh, apalagi dengan berjamaah di masjid. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai langkah-langkah untuk bagaimana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah untuk mencetak generasi syubbanul yaum rijalu bil ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita jadikan keluarga kita sebagai tempat lahirnya generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, sehat jasmani, dan mulia akhlaknya. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa perhatian, tanpa pendidikan agama, dan tanpa kasih sayang. Sebab keluarga adalah sebagai madrasah pertama dan yang paling utama bagi anak-anak kita. Dikatakan dalam sebuah makalah, seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik dan yang kokoh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam sebuah firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Ayat ini mengajarkan agar dalam keluarga harus ada perencanaan yang matang, agar anak keturunannya nanti menjadi anak keturunan yang kuat dan unggul, terhindar dari anak keturunan yang lemah. Sekurang-kurangnya ada beberapa kekuatan yang harus kita siapkan dalam anak-anak kita. 1, kekuatan akidah. 2, kekuatan akhlak dan moral. 3, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, kekuatan ekonomi dan keterampilan berusaha. 5, kekuatan persatuan dan kesatuan. Dan 6, kekuatan jasmani.
hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di samping kita berusaha secara sungguh-sungguh, juga harus disertai dengan doa. Setiap kita tentu harus berpegang teguh, yaitu dengan 4 perkara. Yang pertama dengan doa, 2 dengan usaha, 3 dengan ikhtiar, sedangkan hasil kita tawakal kepada Allah. Maka doa kita supaya diberikan anak keturunan yang soleh, yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, menjaga anak cucu kita, dan menjadikan negeri kita tercinta dipenuhi dengan generasi soleh dan solehah, generasi Qurani, sehingga bisa mewujudkan negara kita tercinta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.